Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa. Saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar yang disusun oleh saya sendiri dengan NIM 1862150303 pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan judul Teknologi Pembelajaran dan Pengelolaan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Rahadi Emrum MPD. Pendahuluannya yaitu definisi teknologi pembelajaran menurut para ahli. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran awalnya tumbuh dan berkembang dari praktik pendidikan dan gerakan komunikasi audio visual. Tujuan penulisan ini adalah mampu menjelaskan manfaat teknologi pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran awalnya tumbuh dan berkembang dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audio dan visual. Yang kedua yaitu aspek teknologi pembelajaran. Yang pertama aspek proses, berfungsi meningkatkan efektivitas belajar, meningkatkan efisiensi pembelajaran, memperluas kesempatan belajar, serta mensesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Ada pula aspek sumber berupa sumber daya manusia adalah peserta didik yang kita ajar, ajaran atau materi yang kita berikan, sarana prasarana, kelas, dan lingkungan belajar. Misalkan lapangan pada saat belajar, anak usia dini perlu lapangan untuk motorik halus, bermain bola atau senam atau dancing. Yang ketiga ada aspek sistem komprehensif dan sistematik. Mengapa diperlukan penguasaan teknologi pembelajaran? Karena adanya tuntutan global, kondisi objektif masyarakat, perkembangan kebutuhan dan perkembangan teknologi serta kondisi pendidikan. Yang keempat yaitu jenis-jenis kawasan teknologi pembelajaran. Ada pula kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain meliputi 4 cakupan yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik belajar. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audio, visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Dengan adanya materi yang diberikan oleh guru kepada anak murid, misalkan worksheet yang diberikan atau materi yang diberikan dalam bentuk audio atau suara-suara hewan misalkan, dan visual atau video, anak bisa melihat bagaimana sih bentuk dari hewan itu, bagaimana cara anak menggambar melalui media-media yang ada atau aplikasi yang ada pada gadget atau komputer. Kawasan pemanfaatan adalah efektivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajaran dengan bahan aktivitas dan yang spesifik. Kawasan penilaian merupakan penentuan memadai tindaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan, patokan penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kawasan pengelolaan meliputi pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang keenam ada peranan teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. Dapat terlaksana melalui beberapa hal. Yang pertama, penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan perangkat pembelajaran lain seperti perencanaan pelaksanaan pembelajaran. B. Penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan bahan belajar, modul, buku teks, atau buku elektronik. C. Penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada penerapan teori-teori belajar mutakhir seperti teori belajar konstruktisme dan paradigma baru pendidik yang lain yang ada, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media yang sesuai dengan kebutuhan dan mengindahkan prinsip-prinsip pemanfaatan secara efektif dan efisien. D. Mengembangkan strategi pembelajaran untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ada pula pengelolaan sumber belajar. Menurut AECT ini menguraikan secara jenis-jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam
kegiatan pendidikan meliputi pesan, orang, belajar, peralatan, teknologi dari lingkungan sekitar. Ini tahap-tahapnya yaitu dasar pengembangan media pembelajaran. Ada 3 model pengembangan. Ada pertama teoritik, secara teori penjelasan dari gurunya. Yang kedua konseptual atau terkonsep dari seorang guru, adanya materi yang diajarkan, dan prosedural sesuai dengan tahap-tahap struktur-struktur yang telah diberikan oleh guru, mulai dari awal masuk kelas, pemanasan, sampai dengan ke kegiatan inti peserta didik atau kegiatan dari anak PAUD itu tersendiri. Ada pula langkah pengembangan sumber belajar berorientasi kepada peserta didik, siswa, desentralisasi, bahan-bahan belajar diproduksi dan dipelihara secara lokal, program media dikembangkan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu pemilihan tema, pengembangan subtema, penetapan subtema, penetapan kompetensi dasar, penerapan muatan atau materi pembelajaran. Ada pula pusat sumber belajar yang terakhir, yaitu adalah sebuah wadah yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua sumber-sumber belajar. Semua sumber belajar yang ada di lembaga pendidikan diharapkan dapat dikelola dengan baik karena merupakan salah satu faktor penunjang dalam pembelajaran. Misalkan adanya perpustakaan, yaitu sebagai sumber atau penunjang pembelajaran. Siswa atau siswi dapat membaca di perpustakaan atau mengambil buku untuk mengembangkan sebuah materi agar siswa itu dapat membaca atau mengembangkan materinya itu sendiri. Kesimpulannya adalah teknologi pembelajaran berperan dalam pemecahan masalah